Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mahasiswa ancam duduki DPR, politikus Demokrat pun mendukung, ayo kawan-kawan kami akan ikut. Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan. Kritikan terhadap pemerintah akhir-akhir ini terus bermunculan. Banyak para tokoh dan pemuda pun ikut bersuara yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, seperti yang disuarakan oleh beberapa BEM di Indonesia. Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat Abdullah Rashid memberikan apresiasi atas respon yang diberikan oleh aktivis kampus. Menurutnya sudah lama mahasiswa tidak turun lagi ke jalan, menyerukan perlawanan atau protes atas kebijakan dari pemerintah. Rindu melihat mahasiswa datang ke DPR RI, ayo kawan-kawan BEMSI, kami akan ikut. Panjang umur perjuangan. Dikutip dari redaksi Fajar di akun Twitternya pada Jumat 2 Juli. Sebelumnya salah satu dari Koordinator Pusat BEMSI 2021, Wahyu Suryono Pratama mengatakan indeks demokrasi Indonesia semakin hari semakin anjlok pada Rabu 30 Juni. Ia menyampaikan seharusnya Pak Jokowi tampil dalam memberikan jawaban, contoh praktik berdemokrasi yang ideal, baik dan benar di mana rakyat diberikan kedaulatannya untuk berekspresi, berpendapat, dan juga menyampaikan kritik kebijakan pemerintah yang dinilai dapat merugikan rakyat serta tidak senafas dengan cita ideal reformasi. Namun, ekspektasi dan realita jauh berbeda. Pak Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya. Katanya sudah saatnya Pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik. Termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya. Bukan justru berdrama di tengah buntunya berbagai persoalan, pembungkaman di mana-mana ketika rakyat menyampaikan pendapat. Karena itu, pada Rabu 30 Juni yang lalu, BEMSI melakukan konsolidasi nasional, bahkan mereka mengancam turun kembali ke jalan, melakukan aksi demonstrasi seperti di depan DPR. Merespon hal tersebut sudah saatnya menyalakan tanda bahaya, darurat demokrasi, serta galang kekuatan kembali. Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat, begitu tegasnya. Mahasiswa bergerak, kejatuhan rezim Jokowi semakin dekat. Kejatuhan rezim despotik Jokowi penindas rakyat semakin dekat. Ketidakpuasan sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh Indonesia. Demikian yang dikatakan oleh aktivis dan mahasiswa Universitas Indonesia, Nugroho Triprakurso, dalam artikel yang berjudul Enough is Enough Jokowi. Kata Nugroho, kebijakan rezim Jokowi hanya menguntungkan segelintir taipan Cina dan kroni pendukung oligarki kekuasaannya. Sementara pada saat yang sama, menindas dan menzalimi rakyat yang menjadi pemilik sah negeri ini. Menurut Nugroho, kebengisan rezim ini bermula dari kriminalisasi aktivis Islam menggunakan Undang-Undang ITE sejak tahun 2016. Sudah ratusan orang masuk penjara, padahal tak satu pun unggahan para terpidana tersebut di media sosial. Secara hukum mempunyai unsur pidana yang bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Namun karena zalim, bengis, dan otoriter, rezim despotik Jokowi yang didukung buzzer RP, biadab, sudah tak terhitung melanggar Undang-Undang dan Pancasila untuk memaksakan kehendaknya memenjarakan aktivis. Terbukti, kemudian tidak semua hanya aktivis Islam yang diciduk dengan tuduhan radikal, anti Pancasila dan anti NKRI. Tapi juga siapa saja yang berani mengungkap kebusukan rezim yang sudah sekarat dan mau tumbang ini. Kata Nugroho, puncak dari kebiadaban dan kebengisan rezim despotik Jokowi adalah pembunuhan secara biadab terhadap 6 pengawal Habib Rizik yang merupakan pelanggaran HAM berat dan dikritik dengan keras oleh Amnesty International. Semua lembaga hukum sudah mandul dan takluk di bawah ketiak rezim despotik Jokowi. Polisi, jaksa, dan hakim dimanipulasi dan disalahgunakan untuk memburu aktivis tak berdosa. Penyalahgunaan keuangan negara tak tanggung-tanggung, sudah ratusan triliun dikorupsi yang motornya adalah PDIP. PDIP menjadi tulang punggung kekuasaan rezim Jokowi, berada di pusat korupsi dengan Megawati sebagai aktor intelektual utamanya. Kader-kader PDIP sudah ratusan yang ditangkap karena korupsi. Puncaknya, mega skandal korupsi super biadab, bansos yang ditunjuk untuk membantu korban pandemi virus Cina. Alangkah biadabnya Mensos Juliari Batubara, seorang kader PDIP yang tega berbuat demikian, dan ia pantas untuk dihukum mati. KPK yang merupakan lembaga produk kebanggaan reformasi untuk memberantas korupsi dirusak dan dimatikan secara biadab oleh rezim despotik Jokowi, agar kekuatan oligarki leluasa bisa menggarong uang rakyat.
PDIP yang korup dan sekutunya tidak rela bila KPK bekerja dengan benar. Karena kalau KPK bekerja dengan benar, maka kader PDIP tak akan ada yang tersisa. Karena mereka semua adalah pelaku korupsi. Pokoknya KPK pun harus dimatikan. Giliran BEM UGM sindir Jokowi, Bapak Presiden Orde Paling Baru. Badan Eksekutif Mahasiswa UGM menyindir kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahunnya 21 Juni yang lalu. Kritik tersebut sebenarnya diunggah BEM UGM sebelum unggahan BEM Universitas Indonesia yang menjuluki Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service atau Raja Pembual. Sugeng Ambalwarso, Bapak Presiden Orde Paling Baru. Tulis poster yang di akun Instagram @bemkmugm dikutip pada Senin 28 Juni. Dalam poster tersebut, BEM UGM menyampaikan sejumlah doa yang merupakan sindiran terhadap sejumlah isu dan polemik selama kepemimpinan Jokowi. Semoga panjang periodenya dan sehat selalu anak dan mantunya. Tulis BEM UGM. BEM UGM mendoakan pada usianya yang menginjak 60 tahun ini. Jokowi masih ingat dengan janji kampanye 2019 yang lalu terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Kemudian BEM UGM juga berharap Jokowi semakin dewasa dalam menanggapi kritik dan masukan dari rakyat yang merupakan sindiran atas isu revisi Undang-Undang ITE dan juga RKUHP. Jokowi juga diminta menghasilkan produk hukum yang berpihak kembali kepada rakyat dan memohon peraturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. BEM UGM kemudian mendoakan ekonomi Indonesia segera pulih dan meminta Jokowi tidak memajaki bantuan sosial, wacana yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terakhir, BEM UGM berharap Indonesia semakin berjaya alih-alih membiarkan kroni-kroni yang berjaya. Presiden BEM UGM Muhammad Farhan mengkonfirmasi bahwa unggahan tersebut memang resmi dikeluarkan oleh organisasinya. Ia mengaku terinspirasi dari ucapan-ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh para pejabat pada Jokowi. Kan banyak pejabat yang melakukan itu pada presiden, sehingga kita ingin mengcounternya di hari yang sama, kata Farhan ketika dihubungi oleh redaksi CNN Indonesia. Farhan juga mengatakan pihaknya tidak menerima intervensi ataupun tanggapan dari kampus mengenai unggahan tersebut. Menurutnya, kebebasan berpendapat di kampus masih terjamin sejak ia memimpin BEM hingga detik ini. Karena itu, Farhan mengecam tindakan Rektorat UI memanggil perwakilan BEM UI atas kritik yang disampaikan terhadap Jokowi. Ia mengatakan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa. Ada kesan seolah ada represivitas dari kampus yang seharusnya jadi tempat kita bebas mengkritik pemerintah, begitu katanya. Farhan pun menyatakan sikap solidaritas dari BEM UGM kepada BEM UI atas kasus tersebut. Ia menilai kritik yang disampaikan BEM UI memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengaku dipanggil pihak kampus terkait dengan poster yang diunggah oleh pihaknya pada Minggu 27 Juni. Leon mengatakan beberapa pengurus BEM UI juga menerima dugaan peretasan pasca kritik tersebut viral. Langkah UI memanggil mahasiswanya itu berujung kritik dan kecaman dari banyak pihak. Berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil sampai dengan politisi menilai tindakan Rektorat UI ini menekan kebebasan berpendapat para mahasiswa.